Halo, apa kabar teman-teman? Bagaimana kabar kalian di minggu ke-10 lockdown atau work from home? Jadi di vlog kali ini saya akan coba sharing. Sharing saya ini berhubungan dengan pertanyaan salah satu subscriber saya di vlog yang berjudul produk-produk asuransi. Jadi kemarin ada yang request nih, Mas, gimana sih cara menghadapi penolakan nasabah pada saat melakukan prospecting. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa versi atau banyak banget versi-versi handling objection yang sudah bisa kalian googling atau kalian cari di YouTube ini dengan versi milik partner-partner yang lain. Jadi hari ini saya akan coba nih dari versi saya gimana nih untuk handling penolakan nasabah. Jadi gini teman-teman, sebelum kita berangkat prospek atau sharing produk kita kepada calon prospekan atau calon nasabah kita harus mempersiapkan hal-hal mendasarnya dulu. Nah, hal dasarnya itu apa sih teman-teman? Yang pasti hal dasarnya itu adalah mindset kita sebagai pebisnis asuransi. Itu dulu yang harus dibenerin. Oke, mindset pertama sebagai pebisnis asuransi adalah pertama, kita datang kepada calon prospekan atau kepada calon nasabah kita adalah untuk menjual solusi. Oke, perlu digarisbawahi adalah menjual solusi. Kita datang bukan untuk menceritakan solusi, teman-teman. Karena ini hubungannya dengan bisnis, maka kita harus ada outputnya adalah selling atau omset. Maka kita harus punya mindset waktu datang ke calon nasabah kita harus selling solution. Oke, yang kedua, kita di sini niatnya adalah membantu. Yang namanya solusi adalah sebuah jalan keluar yang bisa membantu seseorang untuk keluar dari yang namanya sebuah resiko. Lah kita, pebisnis asuransi ini datang ke rumah calon nasabah adalah sharing. Pertamanya dengan tujuan menjual solusi. Kita ceritakan bahwa ada resiko bla 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 bla. Ada yang namanya resiko di depan ini tentang kebangkrutan kalau sampai ada namanya terkena serangan sakit kritis atau sampai tutup usia. Tuh. Kedua, yang ketiga, kita datang harus yang ngaca lah. Kita datang ke calon nasabah, kita ngobrol dengan seseorang, kita mau berbisnis dan nilai bisnisnya ini besar. Kita akan menjual UP miliaran, ya kita harus ngaca dulu nih sebelum berangkat. Kita harus punya pertama penampilan yang paling tidak ya enak dilihat atau bisa dinikmati lawan bicara kita. Jangan sampai kita datang dengan penampilan yang apa adanya atau seadanya. Walaupun kepada teman dekat, paling tidak kita harus memikirkan bagaimana kita berpakaian apabila kita mau prospek kepada teman dekat kita, apalagi ke orang yang tidak dikenal. Oke, dan di masa pandemi ini ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan, terutama di selling juga. Nah, kegiatan selling selama ini saya melaksanakan melalui media aplikasi online. Jadi istilahnya masuk ke online marketing. Media yang saya pakai yang pertama untuk branding adalah Instagram, YouTube channel saya, dan untuk selling yang pasti ya mau gak mau harus WhatsApp, calling, message atau video, atau memang diperlukan yang namanya Zoom meeting apabila kita mau prospek atau rekrutmen dalam jumlah yang cukup banyak. Itu teman-teman. Nah, untuk output pada saat kita datang kepada calon nasabah, apapun kondisinya, entah itu corona ataupun enggak masa corona, yang pasti outputnya hanya dua macam jawaban nasabah. Yang pertama, oke, saya setuju, saya mau beli ini, saya mau ambil polis ini karena ini sudah jadi solusi buat saya dan saya tertarik dengannya. Atau yang kedua, waduh sorry sur, pending dulu ya, saya harus ini lah. Saya akan coba membahas dari handling objection untuk yang jawaban kedua. Saya belum ikut dulu atau belum closing dulu. Nah, saya hari ini akan coba sharing dua macam penolakan nasabah yang sering saya temui pada saat saya prospek. Yang pertama, sorry,
saya belum bisa ikut dulu karena belum punya uang, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi yang terakhir saya ngobrol dengan ya belum saya kenal lama sih, saya kenal hanya di medsos, di Instagram. Saya coba sharing dengan kakak ini, saya jawabnya, "Kak, ya saya setuju Kak, di masa-masa pandemi COVID-19 ini pasti terjadi yang namanya penurunan income. Kan kakak sedang buka toko nih, saya yakin dan percaya bahwa ada masanya omset itu turun, tidak hanya di tempat kakak saja, tetapi secara umum juga terkena yang namanya bisnis-bisnis di Indonesia nih Kak. Saya menyadari dan memahami tentang kesulitan atau penurunan omset penjualan di tempat kakak. Kak, ini saya ada sebuah solusi untuk membuat kita terhindar dari yang namanya resiko kebangkrutan nih Kak, yang lebih dalam lagi, apalagi di masa COVID-19 ini. Kak, yang namanya resiko itu pasti terjadinya tidak pernah kita undang. Kita tak pernah mau mengundang yang namanya resiko. Resiko itu hadir tanpa diundang Kak. Kita nggak pernah tahu bagaimana, kapan dan di mana resiko itu terjadi Kak. Oke lah, kita ambil contoh kasus di COVID-19 ini Kak. COVID-19 ini kalau kita lihat berita-berita ya buat pasien COVID-nya untuk berobat, oke lah, mungkin sebagian besar mereka ada yang di cover oleh fasilitas pemerintah nih Kak. Tapi Kak, untuk saat ini rumah sakit swasta ada juga yang sudah mau menerima pasien COVID-19 nih Kak. Sepanjang yang saya ketahui nih, dan saya sudah punya bukti klaimnya nih, untuk perawatan COVID-19 ini per hari kurang lebih 5-8 juta tergantung tingkat parahnya nih Kak. Kita sama-sama melakukan tindakan bisnis, dagang, kita cari income nih Kak, dan memang kita juga sama-sama merasakan dampak dari COVID ini Kak. Kalau kondisi sehat dengan kondisi income yang mulai turun masih bisa diperjuangkan nih Kak. Kita masih bisa beradaptasi dengan perubahan ekonomi atau perubahan ya kondisi lah yang ada di lingkungan kita. Kita bisa switch market kita atau kita bisa tambah produk kita. Masalahnya ya, kalau sampai terjadi resiko sakit nih, sakit gak hanya melulu tentang COVID, masih ada teman-teman penyakit yang lain. Contohnya DB, kayak tipes atau sakit-sakit yang lainnya yang memang mengharuskan kita dirawat di rumah sakit. Kak, berobat saat ini sangat amat mahal Kak. Terlebih lagi kondisi ekonomi yang turun, income yang turun nih Kak. Kak, saya mau menjual sebuah ide ini, sebuah solusi, di mana solusi ini bisa menghindarkan kita atau kakak sebagai pebisnis dari yang namanya resiko kebangkrutan yang lebih dalam lagi nih Kak. Nggak perlulah kalau sampai terjadi resiko harus jual-jual harta atau pecah celengan atau sampai minta sumbangan nih Kak. Jadi ini Kak solusinya saya tawarkan, yaitu bla 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 bla. Kalian jelaskan produk kalian di tempat kalian berpartner. Kalau saya di Allianz, saya akan jelaskan manfaat-manfaat saya kritis dan kartu kesehatan, dan juga UP jiwa, uang pertanggungan jiwa. Saya jelaskan seperti demikian. Oke, saya kasih waktu. Pada saat berbicara pun saya tetap berbicara dengan tulus dari hati dan juga tatap mata prospekan kita. Kita jangan sampai ngobrol, nyerocos, terus diskusi dengan calon nasabah tanpa tatap muka atau tanpa melihat mata mereka, karena itu sangat tidak menghargai lawan bicara kita. Oke, yang pertama, sorry saya belum ada uang. Oke, yang kedua, lah ini, sorry bro, saya setuju sih sama ini, sama solusi yang kamu tawarkan. Saya mau beli ini, tapi nih bro, saya harus lapor suami saya
Gak apa-apa ya, ditunggu dulu, mungkin 3 hari, 4 hari saya bisa di follow up lagi. Oke, kalau untuk yang nasabah seperti demikian enak banget nih, karena sudah jelas nih arahnya. Saya mau lapor suami, terus yang kedua 3 hari lagi tolong kontak saya. Masalahnya kalau hanya jawab sorry saya mau tanya pasangan dulu supaya sepakat lah. Oke, kalau untuk yang kedua itu hanya ngomong, saya harus ngomong lapor sama suami dulu kayak gini. Seperti ini saya biasanya ngobrol atau menyampaikan handling objection kepada calon nasabah. Oke, kan Cece tadi kan sudah setuju bahwa Cece sepakat bahwa solusi ini adalah sebuah solusi yang bagus dan tepat apabila dibeli saat-saat seperti sekarang ini di masa pandemi 19, di mana kondisi ini semakin gak menentu. Oke, C, saya setuju C, sebagai sebuah keluarga, pasangan suami istri harus ada kesepakatan nih C. C, gini, untuk beli produk solusi ini, CC akan mendapatkan keuntungan seperti ini apabila CC sign kontrak di saat ini pula. Kerugiannya gini nih C, kalau CC nggak sign kontrak, kerugiannya adalah kita nggak pernah tahu yang namanya resiko nih C. Kita bisa aja didatangi namanya tamu sakit sewaktu-waktu nih C. Jangan sampai tamunya datang lebih dulu daripada proteksinya datang duluan. C, di sini ya C ya, CC bisa tanda tangan, ngisi kelengkapan ya C ya. Oke, saat ini memang masa pandemi 19, kita nggak pernah belum bisa ketemu mungkin ya dengan prospekan kita atau calon nasabah kita. Oke, nggak apa-apa, kita misalkan via Zoom meeting ya, kita sampaikan C, nanti bisa ya CC saya kirimin form surat pengajuan asuransinya, nanti saya lingkari nih bagian-bagian yang perlu CC isi, tolong C diisi, jangan lupa ditanda tangan. Nanti saya kirim via ojol ya, ojek online. Lah kalau sudah diisi, kontak saya C. Saya mungkin bisa nyamperin sampai pintu gerbang rumah CC untuk ngambil, atau CC bisa kirim via paket lah, atau paket online atau ojol atau apalah C. Jadi boleh C dipersiapkan dulu dokumen-dokumennya untuk kelengkapannya. Kita akan segera memprosesnya. Oke C, thank you. Nah itu teman-teman. Jadi signal yang kita sampaikan kepada calon nasabah kita adalah signal membeli, bukan signal memberitahu, bukan telling story, bukan telling solution, tapi selling solution. Jual solusi Anda, jual ide Anda. Kalau kalian hanya menyampaikan ide, telling story, telling solution, ya ending-endingnya oke deh, saya pikir-pikir dulu deh, pasti jawabannya rata-rata seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, ada dua selling idea atau handling objection. Yang pertama untuk jawaban saya belum punya uang. Yang kedua untuk jawaban yang tadi itu, sorry saya mau tanya dulu kepada pasangan saya. Jadi ada dua dulu. Nah kalau memang senang dengan konten yang seperti ini tentang selling idea atau handling objection, teman-teman tolong bisa subscribe dan like channel saya di channel Surya Saputra, serta kalau ada request khusus, mari silakan tinggalkan di komen. Untuk misalkan kalian ada secara spesifik nih, kalian menghadapi pengalaman ditolak nasabah, entah itu karena ada pengalaman buruk dengan asuransi atau yang lainnya. Nah nanti akan saya coba bikin vlog sharing handling objection untuk komentar-komentar request dari teman-teman. Oke, thank you, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, bukan hanya untuk melindungi diri kalian, tapi terlebih untuk melindungi orang-orang yang kalian kasih di rumah kalian masing-masing. Oke, tetap semangat, tetap bertumbuh, tetap belajar di masa-masa pandemi ini, tetap produktif. Oke, thank you, sampai jumpa.